Baik, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan proyek UAS Statistika dan Probabilitas. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Mega Natakusuma dengan NIM 2515091128. Perkenalkan, nama saya Gede Irfanda Kusuma dengan NIM 2515091020. Perkenalkan, nama saya Gusti Putu Marlo Ardika Yuda dengan NIM 2515091139. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini kelompok saya mengambil data pengeluaran bensin per pembelian pada mahasiswa Sistem Informasi kelas 1C. Dan ini pengumpulan data yang kami gunakan melalui kuesioner daring menggunakan formulir data digital yang dibagikan melalui grup resmi kelas 1C. Data analisis menggunakan statistik deskriptif untuk memperoleh nilai rata-rata, median, sebaran pengeluaran per pembelian bensin, serta analisis komparatif sederhana untuk melihat perbedaan berdasarkan jenis kendaraan. Kerangka teori yang digunakan mengacu pada teori perilaku konsumen dan biaya transportasi pribadi yang menekankan rasionalitas terbatas dan kebiasaan dalam pengambilan keputusan pembelian bensin. Baik, ini adalah dokumentasi survei data yang kami lakukan. Kami mengambil data sebanyak 20 orang kelas 1C. Baik, selanjutnya ini adalah kode digunakan untuk menghitung dan menampilkan frekuensi setiap nominal pembelian bensin dalam bentuk data frame. Hasilnya menunjukkan jumlah kemunculan tiap nilai dengan pembelian 50.000 sebagai yang paling sering. Selanjutnya, kode ini mengubah data pembelian bensin ke bentuk numerik agar bisa dihitung, lalu mencari nilai rata-rata, nilai tengah, nilai maksimum, dan posisi nilai maksimum. Jadi kode ini digunakan untuk mengetahui gambaran nilai pembelian bensin dan lokasi nilai tertingginya. Jadi untuk min-nya itu adalah 50, untuk median nilai tengahnya 50, dan nilai tertingginya itu adalah 90. Dan letak nilai max adalah 5. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk mencari nilai minimum, posisi nilai minimum, dan modus data pembelian bensin. Hasilnya menunjukkan nilai terkecil adalah 20, posisi di baris pertama, dan modus pembelian bensin adalah 50. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini menunjukkan hasil summary yang merangkum statistik data. Kolom pembelian bensin memiliki nilai minimum 20, median dan rata-rata 50, serta maksimum 90. Kolom count menunjukkan frekuensi kemunculan dengan nilai terendah 1 dan tertinggi 10. Intinya, ringkasan ini memberikan gambaran sebaran nilai pembelian dan frekuensinya. Selanjutnya, di gambar ini menunjukkan proses pengelompokan nominal pembelian bensin dalam 3 kategori, yaitu small, medium, dan large, menggunakan fungsi cut. Grafik yang dihasilkan menampilkan distribusi jumlah transaksi count pada setiap kategori pembelian bensin. Intinya, di visualisasi ini digunakan untuk melihat perbandingan jumlah pembelian berdasarkan kategori besar kecilnya nominal. Ini menunjukkan pembuatan tabel frekuensi kategori pembelian bensin small, medium, dan large. Lalu divisualisasikan dalam bentuk diagram lingkaran, yakni pie chart. Diagram tersebut memperlihatkan proporsi setiap kategori pembelian terhadap keseluruhan data.
sehingga memudahkan melihat kategori mana yang paling dominan. Nah, di sini analisis menunjukkan bahwa rata-rata pembelian bensin bernilai 50 dan tidak berbeda secara signifikan dari nilai tersebut. Selain itu, uji normalitas menunjukkan bahwa data pembelian bensin berdistribusi normal, sehingga memenuhi asumsi untuk analisis statistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, gambar ini menunjukkan scatter plot yang menggambarkan hubungan antara nominal pembelian bensin dan jumlah frekuensinya. Sumbu X menampilkan nilai pembelian bensin, sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah kemunculan tiap nilai. Titik-titik pada grafik memperlihatkan bahwa pembelian 50 memiliki frekuensi tertinggi, sementara nominal lain seperti 60 dan 90 memiliki frekuensi paling rendah. Baik, pada gambar ini menunjukkan visualisasi distribusi pembelian bensin dalam satuan ribu menggunakan diagram Pi. Data yang digunakan terdiri dari 5 kategori pembelian bensin dengan nilai yang berbeda, 20.000, 30.000, 50.000, 60.000, dan 90.000. Setiap kategori memiliki jumlah frekuensi pembelian yang berbeda, dan setiap potongan diagram Pi menggambarkan persentase dari total frekuensi tersebut. Label yang ada pada diagram menunjukkan kategori pembelian bensin serta jumlah pembelian dalam satuan ribu. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis statistik, rata-rata pembelian bensin adalah 50 dan uji one sample t-test menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata data dan nilai 50. Uji normalitas Shapiro-Wilks juga menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Selain itu, analisis frekuensi dan visualisasi menunjukkan bahwa pembelian bensin dengan nominal 50 merupakan yang paling sering terjadi. Dengan demikian, hipotesis nol diterima dan dapat disimpulkan bahwa pola pembelian bensin cenderung terpusat pada nominal 50. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi Santi Santi.